Welcome to C3 The Book It. It's great to have you with us for this week's Church Online experience. To begin the service today, we're going to take time to praise our amazing God. Let's enter into His presence right now with this song of praise. It's great to have you with us for our online service today. We hope that you enjoy your time with us, and I encourage you to stick around for the whole service. We have some wonderful testimonies coming up which you don't want to miss. And we're believing that you'll encounter God's presence right from where you are watching today. So make sure you silence your phone, ignore those Instagram notifications, and let's focus our attention on God. I know that as we commit this time to God, as you open your heart to Him, that He will speak to you, He will comfort you, and He will lift off any heavy burdens that you may be carrying
and bring His peace, love, and joy. Maybe you've had a busy week. Maybe things feel hard for you at this moment. Whatever you are going through, know that God sees your struggle. God hears your heart's cry, and there is rest available for you today as you dwell in the shelter of the Most High. Let me pray for you right now. Heavenly Father, we commit this service to you. Lord, I'm believing that every person watching today, that they're going to hear your voice so clearly through the testimonies that are shared. I thank you that each person would encounter your love and your power and your presence in a special way. And I'm believing, Lord, that you will remove any distractions that may try and take our focus, that in this time that we'd be able to fix our eyes upon you, and that as we do that, Lord, you're going to speak so clearly to us. Lord, we commit this time to you. We pray in your mighty name, Jesus. Amen. As a church, we've been in this Revive and Thrive series, and today we are finishing off the series by hearing from some of our amazing team. They are going to be sharing about how Psalm 91 has impacted them, and I hope that you enjoy their testimonies. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya sangat terberkati dengan ayat tersebut. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, di mana Tuhan selalu ada di hidup saya. Dia tidak membiarkan saya untuk tinggal diam dalam kesedihan. Bahkan saya dalam posisi terjatuh pun Tuhan tetap ada. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah Bapa yang sangat setia. Meskipun saya banyak melakukan kesalahan dan mulai jauh dari Tuhan, dengan tidak berdoa, bahkan juga sudah tidak membaca firman Tuhan lagi, tetapi Tuhan tetap ada di dalam kehidupan saya. Di umur saya yang sekarang, saya masuki usia yang dewasa. Saya mulai mengerti bahwa sudah banyak sekali saya mengecewakan Tuhan. Belum ada orang yang sangat setia selain Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sangat setia di dalam kehidupan saya. Alasan saya mengatakan kalau Tuhan sangat setia karena hadiratnya tetap terus ada di dalam hidup saya. Disitulah saya tahu bahwa Tuhan sangat setia. Meskipun saya tidak pernah berjumpa dengan Dia secara langsung, tapi hadiratnya dan pekerjaannya sungguh nyata di dalam kehidupan saya. Saya sendiri di sini masih belajar untuk bisa setia kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan saya ketika saya mengalami hal buruk, bahkan juga hal yang sulit, saya belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan saya. Ketika saya hendak bepergian, saya melakukan pembicaraan seperti doa kepada Tuhan. Saya berbicara dengan Tuhan di dalam doa untuk Tuhan bisa menuntun saya dan melindungi saya dimanapun saya berada. Pernah suatu kali saya bersama teman saya mengalami kecelakaan saat bepergian. Saat itu teman saya mengalami luka sobek akibat benturan pada kepalanya. Sehingga darah yang mengalir membuat kami khawatir dan panik. Hal pertama yang saya ingat yaitu adalah Tuhan. Hati saya tenang dan seketika kami pun mendapatkan pertolongan sehingga dapat segera melarikan teman saya tersebut ke rumah sakit yang terdekat. Tanpa mengkhawatirkan motor saya rusak atau berapa biaya yang nantinya kami keluarkan, apakah teman saya bisa sembuh atau tidak. Tapi saya berpikir kalau Tuhan akan memberikan perlindungan, akan memberikan pertolongan. Ketika saya merenungkan kembali semua peristiwa yang terjadi, pertolongan yang kami alami menuju rumah sakit, sampai pemulihan luka yang teman saya alami, sampai motor saya bisa saya bawa kembali ke tempat saya tinggal, itu adalah campur tangan Tuhan dan pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan saya menanggung segala beban itu sendiri, melainkan Dia selalu setia bersama dengan saya dan memberikan pertolongan. Saya sangat percaya bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan pada setiap kita dengan caranya yang sangat ajaib. Dan saya percaya ketika kita juga sudah setia kepada Tuhan, maka setiap berkat bahkan perlindungan dan juga hal-hal yang luar biasa
akan terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ketika saya membaca dan merenungkan Mazmur 91, ada satu ayat yang sangat berbicara dengan keadaan saya saat ini, yaitu di Mazmur 91 ayat yang ke-15. Dikatakan, bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Setelah membaca ayat tersebut, saya kembali diingatkan dengan keadaan yang belum lama ini mengalami duka atas meninggalnya ibu saya. Dan persoalan di keluarga yang membuat saya cukup sedih dan resah. Namun di situ saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri yang akhirnya membuat saya bersusah hati. Dan Tuhan coba mengingatkan saya melalui ayat ini bahwa saya tidak bisa bergantung pada diri sendiri. Saya butuh pertolongan dari Tuhan. Tapi saya tetap mengandalkan kekuatan saya sendiri dan keadaannya berakhir semakin galau. Sampai akhirnya saya menyadari selama ini Tuhan ingin membantu saya dalam hal apapun. Dan Dia akan menjawab ketika saya berseru kepadanya dan akan menyertai saya dalam kesesakan dan akan meluputkan saya. Dan Tuhan memang menjawab doa saya dan mengangkat kesesakan yang saya alami. Saya diingatkan juga akan kisah Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dan sering dikatakan di Alkitab, dan Tuhan selalu bersama Daud, dan Tuhan selalu bersama Daud. Dan saya pribadi bertanya-tanya, kenapa Tuhan mau selalu bersama dengan Daud? Dan Tuhan bilang, karena Daud selalu bersamaku, kata Tuhan. Kita seringkali terlalu sibuk berupaya untuk menghadapi berbagai macam masalah dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga kita lupa kita punya Tuhan yang selalu siap membantu kita dalam keadaan apapun. Seringkali kita lupa untuk berseru kepada Tuhan, untuk meminta pertolongannya dan malah memilih untuk melakukan dengan cara kita sendiri. Padahal Tuhan ingin terlibat di dalam setiap perkara di kehidupan kita. Jadi mulai sekarang saya memilih dan saya juga mengajak kita semua untuk tidak menggunakan kekuatan kita sendiri dan dalam menghadapi segala sesuatu, dan mari kita mengikut sertakan Tuhan di dalam perkara di setiap kehidupan kita. Dan mari kita meminta bantuannya karena Tuhan pasti akan selalu membantu kita dalam hal apapun. Dia adalah Tuhan yang menjawab seruan kita, Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan yang meluputkan kita. God bless. Psalm 91 verse 1. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Setiap kali saya membaca janji Tuhan pada ayat ini, saya merasakan damai. Dan saya selalu diingatkan untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Beberapa bulan belakangan ini, jujur saya merasa saya berada dalam masa yang sulit. Dan saya penuh dengan rasa cemas, saya takut. Dan saya seperti memikul beban yang berat. Dan ketika 2 minggu yang lalu, Pastor Rachel membahas tentang Mazmur 91 ini, dan saat itu saya merasa Tuhan menyentuh hati saya. Saya diingatkan kembali untuk tetap berada dalam naungannya, yaitu tinggal. Pada saat berdoa, saya bilang sama Tuhan, "But God, I always come to you." Lalu saya mendengar suara Tuhan menjawab di dalam pikiran saya, "You come, but you didn't stay. Why so rushing?" Dan saat itu, ketika momen itu, saya rasa seperti hati saya hancur dan saya mulai menangis waktu itu. Dan pada momen itu saya sadar bahwa saya butuh Tuhan lebih dari apapun. Realitas bahwa saya hanyut dalam kedagingan dan hal-hal duniawi membuat saya jauh dari hadirat Tuhan. Dan saya kehilangan momen-momen berdoa bersama dengan Tuhan. Jadi saya mau meluangkan waktu saya untuk stay, untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan rest in the shadow of the Almighty. Dan mengizinkan Tuhan berfirman atas hidup saya. So, bagi Anda yang merasa lelah, mungkin Anda terbebani dengan banyak hal atau kehilangan harapan, I encourage you to go back to the secret place, yaitu Tuhan.
Jika Anda merasa berat untuk berdoa sendiri, go find others. Cari teman kalian, berdoa bersama teman kalian, berdoa bersama leader di connect kalian. Dan saya percaya ketika saudara sekalian melakukan hal itu, saudara akan dikuatkan dan saudara akan disegarkan kembali. Dan Anda akan merasakan bahwa beban keletihan yang selama ini Anda pikul, itu akan terangkat. Jadi saudara, milikilah waktu doa bersama dengan Tuhan dan tinggallah di dalam hadirat-Nya. Maka hidup Anda akan berbeda dari sebelum-sebelumnya. God bless you. Mazmur 91 ayat 14-16 ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa dan memberkati saya secara pribadi. Di mana Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Tahun ini saya dan keluarga kami mengalami cukup banyak tantangan dan ujian yang kami hadapi. Setidaknya ada 2 peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa kemalingan di rumah orang tua saya di Sumatera Utara di awal tahun ini, yang meraibkan puluhan juta rupiah dan beberapa barang elektronik. Sungguh sangat memerlukan hati keluarga kami. Kami pun berupaya melaporkan kepada pihak yang berwajib, yang walaupun rasanya tidak mungkin dapat membuahkan hasil. Kemudian berlanjut kepada peristiwa terpaparnya saya oleh COVID-19, yang mengharuskan saya dan dirawat inap selama 2 minggu di rumah sakit dan terpisah dari istri dan anak saya yang masih batita. Hati ini terasa sangat perih pada saat itu. Ketika saya merenung peristiwa ini, betapa Tuhan sangat baik kepada kami saat kami mendekatkan diri dan berseru kepada Tuhan. Satu persatu janji Tuhan dan perlindungan itu digenapi. Beberapa minggu kemudian setelah peristiwa kemalingan, sang pelaku pun terungkap oleh pihak kepolisian. Yang secara logika gak mungkin bisa terungkap karena saksi mata tidak ada, CCTV tidak ada. Situasi pada waktu itu masih gelap banget. Namun Tuhan sanggup mengungkapkan dan melakukannya. Kemudian saya pun total sembuh dari COVID-19. Dan saya sangat bersuka cita dapat berkumpul dengan istri dan anak saya. Dan saya peluk mereka. Perlindungan Tuhan itu bagi orang percaya adalah suatu yang pasti. Belajar mendisiplinkan diri untuk selalu mendahulukan Tuhan, baik sebelum beraktivitas ataupun saat beristirahat. Dan ini sudah saya buktikan di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga menjadi kesaksian yang hidup betapa Tuhan itu ada di dalam keluarga kami. Yang menyertai kami di dalam kesesakan, bahkan meluputkan kami. Hi, I will share with you how Psalm 91 has impacted my life. When I was in my early Christian walk, I was gifted a recording of Psalm 91. Every morning, I would go for a walk while listening to this recording. I would repeat it in my mind and speak it out aloud. I did this over and over, I think for maybe 2 months. Then suddenly, one day, I felt an overwhelming joy, an energy, an overwhelming sense of freedom and victory. So much so that I felt that I wanted to do backflips across the grass field that I've been walking around. I didn't know or understand exactly what had happened, but I knew that I was free from oppression of some sort. Something had broken off me and I was set free. Hallelujah. Fast forward to recently, when I heard this verse again, the word trust jumped out at me. Verse 2 says, "He is my refuge and my fortress."
my God in whom I trust. I'm reminded of all the times that God has protected, blessed, and provided for me. He makes a way when there seems to be no way. He has provided opportunities and ways forward. When I reflect on these memories, it helps me when the world around me is chaotic and feels unstable. When I'm struggling with the many challenges that life brings, it helps to know I can trust God. We can trust Him in the knowing that He can turn all things round for good, for His plan for our lives is a good and perfect plan. I would like to encourage you to trust in our Lord. Acknowledge the mighty name of Jesus in all that you do. Spend time in the presence of God to know His will. The more you do this, the more your faith and trust will grow. Thank you. Well, how wonderful to hear these testimonies today. Thank you so much, Lynn, Herman, Franz, Joseph, and Defrey. I hope that they have left you feeling encouraged. And I also hope that you can take some time to reflect on this passage of Scripture in Psalm 91 and to reflect on how it's impacted you personally. I encourage you to keep making it your daily prayer in this coming season. Let's spend some time now in worship and let's make the words of this song our prayer. There is nothing else. We just want you, Lord. Let's sing together now. Caught up in your presence, I just wanna sit here at your feet. Caught up in this holy moment, I never wanna leave. I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Oh, I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you
I just want you. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, and nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, and nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'd like to take the opportunity to welcome those of you that might be watching the service for the first time today. If you're watching the premiere of this video, make sure you say hello in the chat. We would love to connect with you, and you can find a link in the description section below which says "Want to connect with us." Just click on that link and it will take you to our online Connect card. And there you can fill out your details and one of our team will get back to you as soon as possible. Maybe you're watching today and you would like to know more about Christianity and following Jesus. There is also a link in the description below called Next Steps. Just click on it and it will take you to our church website where you can access some further information. We are here to help whatever way we can. Make sure you are following us on Instagram, Facebook and TikTok at C3 The Bookit to keep up to date with the latest info for our church. And if you would like to give your tithes and offerings today, we have an online giving option available for you. The details will be shown on the screen in just a moment. And we are so grateful for your generosity and we're believing with you for God's provision for your life. Thanks for joining us today. Make sure you take a moment to like this video and why not write a comment or share it with your friends. And if you haven't done so yet, make sure you hit that subscribe button and turn on the notifications. We hope that you have a super blessed week. See you next Sunday for Church Online, and remember, God is your refuge. He is your protector. Let's keep dwelling in the presence of God this week. Happy Sunday, everybody.